Yang mulia. Apa yang dikutip ini? Amarnya atau? Sedikit ringkasan dan amar juga yang mulia. Tentang apa yang salah dan dalam putusannya. Karena kalau kita bicara hanya putusannya yang mulia, kita nggak mengetahui nih apa yang menjadi kesalahan Bawaslu. Tapi Anda sebagai saksi tidak bisa kemudian menyampaikan pendapat atau kesimpulan? Tidak yang mulia, ini terdapat memang dalam putusan DKPP langsung yang mulia. Bacakan saja, Anda jangan menilai. Siap yang mulia. Ya. Bahwa dalam putusan DKPP nomor 7 PKE strip DKPP strip 1 2024 terdapat dalam daftar alat bukti pemohon P156 disebutkan oleh DKPP bahwa para teradu yang dimaksud yaitu Bawaslu seharusnya menggunakan kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan meminta pendapat dari KPU terkait aturan kampanye yang dilaporkan oleh pengadu sebelum memutuskan dan mengambil kesimpulan terhadap kajian awal terhadap definisi kampanye di luar jadwal, bukan langsung untuk membuat tidak diregisternya perkara yang mulia. Di sini disebutkan juga bahwa DKPP menilai para teradu terbukti tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menangani laporan dengan nomor 017 LP PP RI 000 XI 2023 dan melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3. Saya lanjut ke amar keputusan yang mulia. Di sini berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan memutuskan bahwa DKPP mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian, 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1, yaitu Rahmat Bagja selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, teradu 2, Loli Suhenti, teradu 3, Puadi, teradu 4, Toto Haryono, teradu 5, Herwin Malonda, masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilu sepanjang perkara nomor 7 strip PKE strip DKPP garis miring 1 2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Kurang lebih itu jawaban saya yang mulia. Terima kasih. Baik, Pak Anies. Saya jawab bahwa yang informasi yang masuk ke kami hanya Semarang dan Surakarta. Selebihnya kami tidak mendapatkan informasi apapun. Yang Kendal tidak ada yang Kendal. Yang Kendal, yang Boyolali dan sebagainya, Temanggung saya tidak mendapatkan informasi tentang itu. Beberapa orang yang saya temui atau yang saya hubungi tentang terkait dengan peristiwa itu dan saya akan dampingi kalau bersedia melaporkan diri, mereka merasa takut. Takut diintimidasi pertama. Itu yang muncul pertama itu. Takut diintimidasi atau diintimidasi terus takut? Takut diintimidasi. Bukan diintimidasi. Berarti belum terjadi ini? Belum terjadi, tapi takutnya itu sudah ada lebih dahulu. Oke. Itu yang alasan pokok mereka seperti itu semua. Dan saya tidak takut apakah itu merupakan teror atau tidak, saya tidak tahu tentang itu. Terima kasih. Baik. Pak Andri. Terima kasih yang mulia. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari tim pemohon terkait adanya pemanggilan kepala desa di Jember, di Polres Jember. Kami memang mendapat juga aduan tersebut di call center kami, dikirim oleh pengadu, berbukti berita di jawapos.com, kemudian juga beberapa media lainnya. Dan karena kami punya tim hukum di daerah di Jember, saya berkoordinasi dengan tim hukum daerah, rekan saya di sana untuk memastikan apakah benar itu ada panggilan beberapa kepala desa yang ada di Polres Jember. Setelah diinvestigasi memang ada, namun dipanggil itu karena apa, ini masih dalam hal pemeriksaan di Tipikor. Kemudian menjelang untuk hadir di sidang MK ini, saksi tersebut, salah satu saksi tersebut kami dapatkan, namun mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Seharusnya kami bisa bersama-sama dengan beliau, tiba-tiba membatalkan untuk hadir menjadi saksi di MK.
Jadi saya pun tidak bisa membuka siapa nama saksi demi keamanan, karena itu haknya beliau, sehingga memang itu benar ada pemanggilan berapa puluhan kepala desa yang ada di Polres Jember. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Pak Nin. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama dari pemohon, di antara keberatan-keberatan yang kami isi di dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, formulir D ya, itu adalah selain yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa persoalan ketidaksesuaian antara surat keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 dengan yang diterima, kemudian beberapa kasus-kasus yang tadi itu juga adalah bansos, kemudian mobilisasi aparatur ya, negara itu juga kami sebutkan. Nah, tapi forum yang ada di rekapitulasi nasional tidak membahas masalah itu karena memang membahas masalah angka. Yang kedua terkait dengan selisih tadi surat suara yang masif. Saya tidak hadir pada hari-hari terakhir, tapi teman yang hadir pada waktu itu. Nah, saya sebelum ke sini juga mengkonfirmasi, menghubungin teman apa yang terkait dengan selisih surat suara ini. Intinya tidak atau belum mendapatkan penjelasan yang lengkap. Pihak KPU lebih inilah untuk menyampaikan ya. Begitu juga dari Pak Refli Harun, itu memang ini juga kita sadarin ya. Bahkan dari info yang kami terima yang tadi selisih, ini kan selisih dari C hasil manual berjenjang yang 12. Tapi kalau dilihat dari Sirekap, kita mendapatkan informasi, kita dikirimkan juga laporan, itu bahkan sampai 49 juta itu kalau data dari yang digunakan adalah Sirekap itu. Tapi yang manual berjenjang menjadi 12 juta. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya, dari 49 selisih menjadi 12 juta itu kan juga terjadi penurunan. Nah, itu kemudian yang suara partai tadi itu juga ini juga satu yang anomali terjadi di berbagai daerah yang itu adalah suara partainya itu naik bahkan pemenang di beberapa daerah tapi paslonnya menurun. Nah, ini karena forum rekapitulasi nasional tidak membahas sampai ke sejauh itu, jadi ini yang menjadi tidak kita ketahui juga di rekapitulasi nasional. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon ada pertanyaan tuh. Terima kasih Majelis. Dari saksi yang dihadirkan di sini yang kami kenali adalah Saudara Mirza dan Saudara Armin Armas, karena beliau berdua hadir sebagai saksi pada waktu rekapitulasi tingkat nasional. Hal-hal yang disampaikan terutama berkaitan dengan penerimaan surat suara antara yang diterima dan seterusnya, itu nanti menjadi alat bukti yang sudah kami sampaikan kepada majelis tentang berapa surat suara yang diterima beserta berita acaranya, kemudian surat suara yang setelah dilakukan sortir itu dinyatakan kurang atau tidak layak, kemudian dimintakan pemenuhan yang kurang atau penggantian, itu juga ada suratnya. Kemudian yang ketiga, pengiriman dari yang kurang atau yang kurang layak juga ada berita acara penerimaannya. Kemudian yang keempat, surat suara yang dimusnahkan sebelum pemungutan suara juga ada berita acaranya. Kemudian yang kelima, surat suara yang tidak digunakan itu sudah kami lengkapi sebagaimana yang menjadi bahan di dalam pokok-pokok permohonan, baik permohonan. Ada pertanyaan tidak untuk para saksi? Tidak ada majelis, nanti kami lengkapi dengan video live streaming pada waktu rekap nasional tentang penjelasan kami kepada para saksi yang bersangkutan tadi. Baik, dari pihak terkait? Ada Yang Mulia, kami singkat saja. Silakan. Terima kasih.
karena tidak ada yang terlalu signifikan dari informasi dan kesaksian ini, jadi kami menjawabnya secara kumulatif saja Yang Mulia. Bukan menjawab Bapak. Kami mengajukan pertanyaan secara kumulatif, yaitu dari Saudara Mirza, kemudian Armin, Anis, dan Andre. Dari sini, dari berbagai permasalahan ini kan bisa kita identifikasi, ada yang berkaitan dengan laporan pelanggaran Cawapres Gibran, ada yang pelanggaran Zulkifli Hasan. Kalau Zulkifli Hasan berkaitan dengan cuti kampanye, ada yang terbukti dengan konsekuensi teguran dan seterusnya. Kemudian juga ada laporan yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat material dan seterusnya. Itu yang dari Saudara Mirza. Kemudian Saudara Armin tadi juga banyak sampai dengan masalah DKPP, tidak tindak lanjut dan seterusnya. Nah, dari kesemua ini, kalau saya mau simpulkan, ada beberapa indikator. Yang pertama, ada yang bercorak administratif dari persoalan-persoalan ini, ada yang bercorak etik, ada juga yang bercorak pidana. Yang bercorak administratif misalnya harus ditindaklanjuti oleh siapa dan seperti apa. Lembaga mana yang menindaklanjuti, responnya seperti apa. Pak Fahri mau tanya tidak. Ya, yang pidananya itu misalnya seperti intimidasi dan seterusnya. Ya kan itu pidana. Kemudian juga ada ya kendala teknis. Karena Yang Mulia, pertanyaannya itu apa dari... Sebentar, karena ada yang tidak ditindaklanjuti, kemudian ada saksi yang tidak mau bersaksi, ya kan? Tadi juga banyak curhat-curhat itu Yang Mulia. Jadi saya mau bertanya, dari kesemua masalah ini, Saudara saksi barangkali berkoordinasi dengan tim nasional, apa langkah yang disikapi untuk menyelesaikan masalah itu? Ke saksi siapa ini? Berempat semua Yang Mulia, karena saya bilang, ya. Karena semua masalah yang sama, hampir sama semua masalahnya. Apa yang cara menindaklanjutinya seperti apa? Kalau misalnya ada yang tidak melaporkan ke kepolisian, apa yang sudah dilaksanakan dan seterusnya, itu kan tidak nampak, gitu. Jadi mungkin bisa kami dapatkan gambaran yang jelas dalam persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mirza dijawab apa yang dari KPU tadi yang memajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari kami. Masih ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta. Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi, karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirza yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH. Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini, Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan nggak banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau